Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, mari kita sama-sama merasakan manisnya buah campedak nih ya. Buah campedak itu sudah terlanjur populer, sangat manis dan sangat harum baunya. Sekarang kita coba cek faktanya tuh. Ini campedak yang kecil nih, campedak mini atau yang lebih terkenal itu campedak tikus. Kita makannya kan. Baunya itu udah sangat menyengat. Jadi buah campedak ini punya khasiat yang banyak kan. Baik buahnya maupun bijinya. Di antara khasiat buah campedak itu misalnya bagus buat kesehatan jantung ya. Wah, aduh ini. Nah, ini dagingnya nih. Kulitnya naik nah. Ini jangan dibuang kan. Ininya nanti tuh bisa di sayur nih. Tuh ini bisa dimakan. Tuh ya, jangan dibuang nih kalau makan buah campedak tuh. Ininya jangan dibuang ya kalau makan buah campedak tuh. Kenapa? Karena bisa disayur. Tuh, bisa disayur baik disayur oseng, tumis atau lain-lainnya tuh. Jadi ini daging bagian dalam, ya kan tuh. Nah, kalau ininya nih kulit bagian luar, ini baru nih kita buang. Atau kalau mau dimanfaatkan bisa buat pupuk kompos, atau kalau mau dimanfaatkan itu bisa buat apa namanya itu kayu bakar, dijemur dulu ya. Ini baru nih nggak dimakan. Nah, manis. Nah, kalau ini baru ini namanya daging buah tuh. Nah, daging buahnya ini bisa dimakan langsung kayak gini, bisa dibikin jus, atau bisa dikreasikan jadi berbagai macam makanan dan kue-kue ya. Ini enak nih mas. Buah campedak nih waktu video ini dibuat kan di daerah kita itu, kalau udah di toko tapi ya, kemarin ini beli di pasar itu yang sekilo harganya itu kan ini di kilo. Nah, sekilo itu harganya 10.000 ini. 15.000 maaf. Kalau di pinggir jalan kadang dijual 25.000, macam-macam lah. Ya. Ya kalau makan kayak gini. Bijinya jangan dibuang kan. Kenapa? Karena bijinya juga itu istilahnya, bijinya ini bisa digoreng, enak rasanya, direbus enak rasanya. Udah gitu bisa dikreasikan jadi berbagai macam kue ini kan. Kue biji campedak lah atau bolu biji campedak dan lain-lain ya. Nah tuh ya. Nah kalau ini bagian apanya tuh? Jantungnya apa ya namanya? Apa ini namanya kan? Bagian dalamnya tuh. Ini kayak. Kalau ini memang bukan buat dimakan. Sayur paling. Nih. Jadi ingat ya bijinya jangan dibuang, kumpulin aja. Nanti direbus. Kita ngumpulin nanti kita rebuskan. Nanti kita makan bareng. Nah ini nih. Sekali lagi ini kulit bagian dalamnya ini yang kayak gini nih. Itu jangan dibuang karena bisa disayur ya. Enak banget nih. Tuh. Bisa disayur nih, jangan dibuang. Puas inilah beli campedak. Rasanya manis. Nih, makan campedak di bawah pohon campedak. Ini pohon campedak ya kan? Tuh, pohon campedak ini. Sengaja saya pilihkan pohon campedak. Biar rada nyambung dikit, jadi dia makan campedak di bawah pohon campedak. Enak. Kan. Kita habisin aja kan lah. Nah, kemudian tip pilih buah campedak yang enak.
tentu yang pertama akan nanya sama pembelinya, Pak, aku mau cari buah campedak yang matang di pohon. Nah, biasanya oleh para pedagang itu udah dipisahkan mana campedak yang matang di pohon, mana yang tidak ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita bisa ini kan. Nah ini kita pijit. Nah kalau dia sudah empuk, itu berarti udah matang. Atau busuk kalau nggak matang. Yang kedua kita cium. Kalau baunya harum itu tandanya matang. Ya kan? Nah ini kemarin sudah saya lakukan. Pertama nanya sama yang jualan kan, mau beli campedak. Yang campedak tikus mana katanya? Oh ini. Lalu matang di pohon. Oh iya matang di pohon. Lalu saya giniin. Wah udah empuk. Cium. Harum. Oh berarti matang. Tapi ternyata terbukti fakta ya. Ini matang. Enak tuh. Tuh. Wih, jatuh kan. Matang ya fakta ya. Tuh, wih. Matang. Enak nih, tuh buahnya. Jadi salah satu kelebihan buah campedak dibandingkan dengan buah nangka itu ini, teksturnya lebih lembek, lebih banyak mengandung air sehingga itu bisa mengatasi dehidrasi kalau pas darurat di hutan. Kalau pas ngebolang di hutan, nemu buah campedak hutan mateng, aduh mantap. Wih jatuh. Nanti kita ngasih kalong satu lah, kasihan ya. Tuh. Nanti bijinya kita kumpulin sudah bawa pulang. Aduh jatuh kan. Jatuh dari pohon ini namanya. Jatuh dari pohon kawe tapi ya. Manis. Manis, baunya harum. Tuh ya. Ini semangat, puas lah beli ini, harga murah meriah. Kadang harga nggak jaminan Kang. Istilah orang beli harus tahu barang lah. Alhamdulillah habis ya. Kan sebagai pecinta alam itu, kita itu nggak ada istilah buang sampah, tetapi ini kita berikan sampah ini kepada makhluk yang lain. Kita sebagai manusia mungkin sudah tidak memanfaatkan lagi ini, meskipun tadi saya bilang ini bisa disayur, tapi kita nggak sempet nyayur misalnya kan. Misalnya beton ini bisa kita jadikan kue tapi nggak sempet. Kemudian kita itu lempar ke sana bukan dalam rangka buang, tetapi kita umat manusia sudah memanfaatkannya, lalu kita berikan kepada umat Allah yang lain, makhluk Allah yang lain, bruk. Nah, maka nanti dia itu akan dimanfaatkan oleh semut, akan dimanfaatkan oleh cacing, akan dimanfaatkan oleh belalang, akan dimanfaatkan oleh kecoa misalnya, atau oleh ular, atau oleh bekicot, apa dan lain-lain. Jadi kita itu bisa mendapatkan pahala dari mulai menanam buah campedak, merawat buah campedak, panen buah campedak, kemudian itu menjual buah campedak, lalu makan buah campedak,
terus membuang bijinya lagi ini, semuanya itu merupakan proses kebaikan. Semuanya itu merupakan proses pahala. Jadi kalau dalam Islam itu semuanya mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau tahu ilmunya. Itulah bedanya orang tahu ilmu dan enggak kan. Orang-orang yang berilmu itu membuang ini bukan sembarangan membuang, tapi membuang ini dalam rangka memberi makan cacing, membuang ini dalam rangka memberi makan semut, membuang ini dalam rangka memberi makan belalang, membuang ini dalam rangka memberi makan ular dan lain-lain. Kalau jenis setan nggak usah kita makan, kita usir tuh ya kan. Iya, udah ya. Itulah pahala dibalik buah cempedak. Nah, selain itu kan, kalau kita makan buah cempedak membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian setelah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, buah cempedak yang kita makan itu di dalam tubuh kita menjadi darah, menjadi daging. Darah daging kita berasal dari buah cempedak yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena apa? Makan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjalankan perintah Allah, maka makanan akan menjadi saksi kita bahwa kita adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Itulah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita ternyata bisa beribadah dan mendapatkan ridho Allah, masuk surga berkat sebiji buah cempedak ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nanti kita kasih judul saja, mencicipi nikmatnya buah cempedak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.